lagi. Selamat sore Bapak Ibu semua. Nah, hari ini boleh diulangi lagi ya Bu. Kenalkan, nama saya Karani Suryatami. Teman-teman, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sahabat Panaya Center mungkin sudah tidak asing lagi kalau seandainya kita ketemu di Poli, karena ini bertugas di Poliklinik di lantai 1. Mungkin Bapak Ibu kalau berobat di Poli seperti kamu dengan saya. Nah, kembali lagi di acara talk show yang sekarang kita siarkan secara langsung di Instagram Panaya Center dan juga secara langsung di depan Bapak Ibu semua. Ya, untuk tema hari ini adalah edukasi kesehatan mata terkait dengan glaukoma, si pencuri penglihatan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menjadi pasien Dr. Romi atau juga pasien glaukoma mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah glaukoma. Tapi ada beberapa Bapak Ibu mungkin ada yang baru dengar glaukoma itu apa sih? Apa sama dengan katarak? Glaukoma itu lemah mata ya. Mungkin ada yang belum tahu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang langsung seperti yang Bapak Ibu sudah lihat di hadapan kita sudah ada narasumber Dr. Romi Yusardi. Selamat sore Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau merupakan salah satu dokter ahli subspesialis glaukoma di Rumah Sakit Khusus Mata Panaya Center. Nah, mungkin dokter sebelum kita mulai nanti cerita dulu sedikit ya dokter. Ya, sedikit intro. Jadi, nah Bapak Ibu tahu nggak sih kalau glaukoma itu adalah salah satu merupakan penyebab kebutaan kedua di dunia, termasuk di Indonesia setelah katarak. Jadi bukan hanya katarak saja yang ternyata penyebab kebutaan di glaukoma ya. Glaukoma itu merupakan penyebab kedua. Jadi mungkin untuk informasi sangat penting Bapak Ibu ketahui bahwa sekarang Rumah Sakit Panaya Center mengadakannya di rangkaian WGW atau World Glaucoma Week, Pekan Glaukoma Sedunia yang jatuh pada minggu kedua di bulan Maret. Nah, bertepatan pada tanggal 6 sampai 12 Maret 2022. Nah, glaukoma juga dijuluki sebagai pencuri penglihatan. Kenapa ya bisa dikatakan sebagai pencuri penglihatan? Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi glaukoma ini terjadi? Nah, apakah dia juga sifatnya keturunan atau bisa mendadak terjadi pada Bapak Ibu semua? Nah, biar Bapak Ibu tidak bingung lagi, kita langsung saja masuk ke acara kita. Sebelumnya, terima kasih dokter sudah mau meluangkan waktu. Dokter Romi ini hari ini sangat sibuk loh Bapak Ibu. Hari ini ada poli juga ya dokter. Nah, setelah ini mungkin Bapak Ibu ada yang kontrol juga sama Dokter Romi setelah ini ya. Nah, kita mungkin langsung aja dokter untuk masuk ke dalam edukasi terkait glaukoma. Nah, sebelumnya boleh mohon dijelaskan dokter, glaukoma itu apa sih dokter? Jadi mungkin buat kita yang di ruangan ini mungkin sebagian sudah pernah dengar tentang glaukoma ya, bahkan mungkin sudah kenal penderita glaukoma. Yeah. Tapi memang seperti yang disampaikan oleh tadi bahwa glaukoma itu kalau tadi sebutkan penyebab kebutaan nomor 2 itu yang itu benar. Tetapi sebenarnya glaukoma yang nomor 1 untuk permanen. Jadi berbeda. Jadi benar. Jadi gini, glaukoma kebutaannya bersifat permanen. Ini yang jadi masalah. Nah, beda dengan katarak. Kalau katarak, walaupun pandangannya sisa 1 meter misalnya, setelah operasi itu insya Allah akan balik lagi seperti biasa. Tapi kalau glaukoma sifatnya permanen, artinya kita mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Dan kalau datang waktu penglihatannya sisanya 10%, maka yang kita bisa pertahankan itu 10%. Dan sulit sekali untuk bisa lebih baik dari itu. Nah, jadi itu makanya glaukoma ini sangat menjadi momok untuk mata terutama. Kenapa? Karena istilah tadi dia pencuri penglihatan. Namanya pencuri. Iya. Mendadak berarti ya dokter? Bukan mendadak. Justru dia diam-diam. Namanya pencuri diam-diam ya ibu ya. Jadi mayoritas penderita glaukoma hampir 80% itu tidak sadar bahwa dia menderita glaukoma. Tahunya gimana? Tahunya nggak sengaja. Seringnya itu contoh ini. Biasa beberapa kasus datang waktu periksa kacamata. Nah, periksa kacamata ternyata satu mata tidak bisa terang. Misalnya tidak bisa, loh kok ternyata enggak jelek banget pandangannya. Nah, saat itu baru diperiksa, ketahuan bahwa glaukoma. Ada juga kasus yang ketahuannya waktu periksa SIM. Nah, cek SIM, begitu dicek ternyata sebelah matanya nggak berfungsi. Nah, itu sering sekali. Karena memang glaukoma itu hampir untuk mayoritasnya hampir tidak ada keluhan. Jadi biasanya
kita merasa aman aja. Dan karena mata dua, walaupun satu mata berkurang hingga 50% ya, biasanya akan tertutupi oleh mata yang sebelah. Nah, beda dengan kendaraan aja. Ini kalau kita mau keluar kota, biasanya kita cek dulu lampunya hidup nggak, ya rem. Nah, sayangnya kalau tubuh sendiri, biasanya kita nggak pernah cek ya. Iya. Karena takut ya, kalau Takut dicek nanti ada nanti apa-apa. ketahuan penyakitnya, makin penyakit sakit. lain, ya, Iya. ya. Jadi benar juga ya. Jadi kadang penyakit itu makin ditemukan makin sakit ya. Iya, benar. Tapi hati-hati dengan glaukoma, karena glaukoma berbeda. Karena sifatnya yang bersifat irreversibel atau tidak bisa dikembalikan, maka dia harus ditemukan sedini mungkin. Nah, ini yang disebut glaukoma itu. Jadi glaukoma adalah suatu keadaan di mana tekanan bola matanya cukup tinggi sehingga sarafnya menjadi rusak. Kerusakan saraf ini akan menyebabkan lapangan pandang atau penglihatan kita menjadi lebih sempit. Jadi yang rusak bukan di bagian tengah, sehingga pasien tidak sadar. Oh, iya. Yang rusak bagian pinggir. Nah, apa gejalanya? Kalau gejala lapangan pandang menyempit, biasanya pasien sering kesandung ya, jalan sering kesandung, atau kalau ada yang jatuh susah nyari, misalnya kunci jatuh susah nyarinya, karena lapangan pandangnya cuma di tengah. Kemudian gejala lain, biasanya ada beberapa pasien yang mengeluhkan tekanan yang tinggi itu kadang-kadang keluarnya mata terasa pegal, sakit kepala, ya. Kadang-kadang saat tinggi bisa terlihat seperti halo, jadi lihat lampu itu kayak ada cahaya sekelilingnya. Nah, itu Seperti bulat gitu dong. seperti bulat, jadi seperti halo ya. Nah, halo. Oh, halo lingkaran ya. Jadi kayak pelangi ya, Iya. kayak pelangi. Nah, itu gejala khas di situ. Nah, cuma ada beberapa yang datang dengan serangan akut. Nah, ini yang biasanya harus segera ditangani ya. Kalau serangan akut itu datang dengan keluhan sakit kepala hebat, mata merah, berair, bisa mendadak, dan biasanya pasien datang langsung cari dokter biasanya karena mendadak bangun tidur tiba-tiba hilang pandangannya itu. Cuma kasus akut seperti ini itu kita kenal sebagai glaukoma akut, itu hanya punya waktu pendek untuk mengembalikan. Jika dalam 2 kali 24 jam tidak bisa dikontrol tekanan bola matanya, dia bisa permanen. Wah, bahaya juga ya. Bahaya sekali. Berarti harus hati-hati Bapak Ibu kalau seandainya melihat mata tiba-tiba terasa sakit atau melihat cahaya itu tiba-tiba seperti ada lingkaran ya dokter, seperti lingkaran pelangi, itu harus cepat diperiksakan karena sifatnya nggak seperti katarak Bapak Ibu, sifatnya permanen ya dokter. Benar sekali. Bahaya. Ya, jadi kalau ditanya, kalau itu mana yang lebih bahaya? Nyeri mendadak buta atau diam-diam buta? Sama aja. Sama aja, dua-duanya, dokter, ya. boleh milih Jadi sebenarnya. dua-duanya sama aja. Iya sama aja. Tapi yang lebih berat sebenarnya diam-diam. Iya. Sekarang dulu kita nggak tahu ya dokter. Jadi benar ya, dua-duanya mau apapun jenis glaukomanya, dia menyebabkan kebutaan. Dan mungkin kita atau bapak atau ibu yang ada di sini mungkin sudah merasakan bagaimana dasarnya pengaruh glaukoma kepada bapak dan ibu. Mungkin sudah coba bagaimana bertahun-tahun sudah berobat, tapi hasilnya hanya bisa mempertahankan, tidak mengembalikan. Nah, ini yang terjadi dengan glaukoma. Nah, tadi kita bicara bahwa glaukoma bisa menyebabkan kebutaan, bersifat irreversibel atau tidak bisa disembuhkan dikembalikan, tetapi dia bisa dicegah. Oh, bisa Bisa dicegah. Walaupun dia diam-diam. Benar. Jadi kalau bagaimana cara mencegahnya? Ketahui secara dini. Itu yang pertama. Langkah pertama untuk mengetahui bahwa kita berisiko glaukoma adalah datang dan periksa matanya. Di Badan Center kan sudah ada nih alat-alat pemeriksaan, punya dokter ahli, jadi kita bisa lihat. Kita sebenarnya dengan pemeriksaan kita bisa memprediksi berapa persen sisa sarafnya, berapa kemungkinan untuk melihat dan bertahannya, itu bisa. Nah, kemudian apalagi yang harus dikerjakan setelah diketahui jika terdiagnosa glaukoma atau berisiko terjadi glaukoma, yang langkah kedua yang perlu dilakukan adalah kontrol teratur. Jadi harus teratur berarti ya, dokter? harus teratur. Kontrol teratur itu bukan berarti hanya pakai obat teratur ya, tetapi juga diukur tekanannya secara teratur. Oh, iya. Karena salah satu tanda yang paling khas yang bisa kita dapatkan nanti tekanan bola mata. Saat tekanan bola matanya naik, maka risiko kebutaan karena glaukomanya ikut-ikutan naik. Oh, gitu. Jadi harus dipantau ya, kayak harga dolar kita akan dipantau terus ya. HSG gitu. Iya. Nah, ini tekanan bola mata. Iya, betul. Jadi bapak-bapak ibu penderita glaukoma kalau ingin tahu apakah mata saya stabil, apakah mata saya akan aman 10, 20, 30 tahun yang akan datang, sebenarnya kita bisa lihat dari grafik tekanan bola matanya. Apakah setahun belakangan, apakah beberapa bulan belakangan kita berhasil mempertahankan tekanan bola mata dalam keadaan yang stabil, itu berarti insya Allah tekanan bola matanya stabil itu menunjukkan bahwa ke depan 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang matanya akan bisa stabil. Tetapi kalau nanti ternyata setahun kemarin tekanan bola matanya fluktuatif ya, kadang tinggi, kadang turun, kadang tinggi. Nah, itu menunjukkan bahwa keadaan glaukomanya masih belum terkontrol.
Untuk itu perlu kontrol, perlu pemeriksaan lebih lanjut. Dan kemudian, iya, jadi obat-obatan yang diberikan biasanya pasien-pasien glaukoma yang obat yang akan mengalami depan terus kita berikan obat. Dan obat-obat itu butuh kita evaluasi. Jadi meskipun sekarang misalnya dengan obat A tekanannya normal, tetapi jangan lupa sama dengan sakit kepala ya. Saat kita sakit kepala, mulai awal-awal misalnya kita makan separuh tablet, itu sembuh, ya, langsung hilang sakit kepala. Tetapi keseringan sakit kepala, makan separuh itu nggak apa, jadinya satu tablet, ya kan? Saat masih sering sakit kepala, ujung-ujungnya 2 tablet. Tapi jangan lupa, saat obatnya kita naikkan dari setengah, jadi 1 tablet, kemudian 2 tablet, efek sampingnya akan lebih cepat. Pasti ada efek sampingnya. Itu berarti glaukoma ada efek samping juga. Selain glaukoma kebutaan, obatnya sendiri sebenarnya punya efek samping. Jadi itu gunanya kontrol. Jadi gunanya kontrol ke dokter mata bukan hanya mengontrol keadaan glaukomanya, tetapi juga mengontrol apakah pengobatan atau terapi yang kita terima saat ini menimbulkan efek samping. Karena begitu efek sampingnya muncul, dokternya akan mengganti obat. Atau apakah obatnya tidak efektif. Jadi terlihat dari tekanan bola mata yang cenderung naik, biasanya obatnya akan diganti. Nah, biasanya seperti itu. Nah dokter, ini kan kita udah ngomong sama pasien-pasien yang udah biasa berobat ya kan, yang memang menjadi pasien yang kontrol setiap bulan sama dokter Romi atau sama dokter glaukoma lain. Nah kalau seandainya ini kan skop kita ibu bapak dan ibu banyak yang misalnya sudah lanjut. Apa ada lagi orang yang beresiko untuk glaukoma dokter? Misal kayak bisa nggak dokter tiba-tiba bayi atau anak-anak yang terkena glaukoma? Ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Jadi benar, glaukoma itu bisa terjadi pada semua usia, mulai dari baru saja dalam kandungan sudah ada glaukoma sampai usia tua bisa. Jadi meskipun secara teoretik dikatakan bahwa makin meningkat usia risiko glaukoma makin tinggi, tapi jangan lupa glaukoma bisa komunitas. Ada bayi yang terlahir langsung dengan glaukoma. Ya jadi dia bisa terjadi akibat misalnya infeksi waktu kehamilan misalnya atau dan faktor keturunan juga ada. Dan penelitian menunjukkan bahwa penderita glaukoma punya kecenderungan akan menurunkan keadaan glaukomanya kepada keturunan ke anak-anaknya. Biasanya anak dengan punya orang tua glaukoma atau keluarga glaukoma punya risiko menderita glaukoma di 4 sampai 6 kali lipat. Jadi jika, nah ini penting penemuannya, jika misalnya kita didiagnosa sebagai glaukoma, maka adik-adik semua anak itu mesti kita periksa untuk menyingkirkan bahwa kemungkinan iya, karena memang ada kasus seperti itu. Ada pasien yang datang glaukoma sama kakaknya ya, kemudian dia bawa adik-adiknya, ternyata dari 4 bersaudara 3 glaukoma, 1 yang tidak. Jadi sangat besar peluang ya. Besar 3 dan memang terlahir dari kakeknya pernah bukan, tidak jelas bukannya kenapa. Berarti nggak selalu orang tua dari kakek gitu. Bisa. Tante dari om bisa. Mungkin saja. Oh bisa aja. Berarti ada selalu kemungkinan bapak ibu gitu karena sifatnya diturunkan ya dokter. Nah, kemudian glaukoma juga bisa muncul karena penyakit lain. Bisa, contoh hipertensi, diabetes. Diabetes sering. Pasien diabetes sering sekali datang dengan keluhan tekanan bola matanya tiba-tiba tinggi. Ada yang pas operasi, jangan lupa habis operasi diabetesnya kok tekanannya jadi tinggi karena diabetes sendiri itu menyebabkan kerusakan struktur bola mata. Jadi dia sebenarnya bukan penyakit mata, tetapi penyakit diabetes atau gula yang merusak ke mata. Jadi matanya jadi efek samping, jadi komplikasi. Nah, yang namanya komplikasi semua bisa rusak. Nah, jika mengenai bagian saluran air mata di dalam bola mata tersebut terjadilah glaukoma. Kemudian trauma, sering juga pasien-pasien trauma ya. Kita dulu sering waktu lebaran anak-anak yang pakai main pistol-pistol, peluru-peluru. Nah, itu sering matanya berdarah, darah di dalam bola mata bisa menyebabkan glaukoma. Ada juga kena pukulan. Nah, kita pernah kasus kena benturan ya, dipukul ya. Setelah itu muncul jadi glaukoma. Apalagi yang bisa menyebabkan glaukoma? Katarak. Katarak bisa. Katarak yang dibiarkan lama itu akan menyebabkan lensanya menjadi rapuh dan bisa pecah sendiri. Jika lensanya sudah merembes, itu biasanya glaukoma akan muncul disertai dengan sakit kepala. Dan jangan lupa, kalau ada katarak terus muncul glaukoma, maka kemungkinan sembuh terangnya itu akan turun jauh. Jadi kalau katarak saja setelah dioperasi bisa 99%, hampir 100%, tapi kalau katarak tambah glaukoma, dia akan turun hingga menjadi cuma 30%. Nah, itu bapak ibu kalau jadi katarak hati-hati. Jadi kalau kita pakai katarak harus langsung kita operasi ya.
juga. Kita selama terkontrol sebenarnya masih bisa kita lihat. Tapi begitu kita lihat ada tanda-tanda mengarah pada kenaikan bola mata, biasanya dokter akan juga segera dioperasi. Jadi ada alasan sebenarnya, jadi dokter tidak asal operasi juga ya. Berarti ada juga maksudnya itu ada fase di mana yang operasi memang harus dioperasi kataraknya kalau betul-betul berpengaruh gitu penglihatannya. Nah, satu lagi yang jadi sering nih adalah glaukoma yang muncul karena penggunaan obat yang tidak tepat. Ada obat-obat mata, obat tetes biasanya yang mengandung steroid. Nah, biasanya gini, mata merah. Biasanya kalau saya mata merah terus beli ke rumah obat, beli ke apotek. Mudah-mudahan beli obat sendiri gitu. Beli obat sendiri, coba-coba. Ya. Apalagi kalau biasanya mata saya merah terus tanya, dulu matanya merah pakai obat apa? Saya Ya. pakai juga lah. Ya, Nah, ya. penggunaan obat-obat yang mengandung steroid sering sekali berakhir dengan kebutaan gara-gara tekanan bola mata tinggi. Karena obat-obat mengandung steroid penggunaan yang tidak tepat, tidak sesuai, itu bisa menyebabkan glaukoma. Itu disebut dengan glaukoma, udah virus glaukom ya, steroid biasanya. Dan bukan hanya steroid ya, ada beberapa obat lain yang mungkin bisa menyebabkan glaukoma itu. Cuma yang paling sering kita temukan itu obat-obat mengandung steroid, obat tetes sembarangan. Nah itu hati-hati Bapak Ibu kalau seandainya sakit, nggak boleh tanya sama tetangga yang lain. Dulu mata merah kasih obatnya apa Bapak Ibu gitu. Tanya ke tetangga misalnya. Udah paling betul tanya sama dokternya. Karena mata merah itu secara kasat mata memang sama ya. Tapi kalau dilihat sama dokter tuh beda ya dokter. Ada penyebabnya yang lain. Makanya jangan mendiagnosa sendiri gitu. Mungkin ilustrasinya kayak gini lah. Gimana? Ibaratnya kalau kita lagi mau perbaiki HP, servisnya sama tukang HP. Ah benar. Jangan sama tukang jahit. Oh iya. Harus Meleset, tepat kan? ya. Sama dengan itu. Iya. Nah, dokter kalau seandainya gimana? Nah, kalau seandainya tadi kan dokter udah bilang yang bisa kena glaukoma itu seluruh kalangan dokter. Semua Nah, usia. kalau sekarang kan kita udah lihat dengan gadget segala macam, kadang ada tuh yang pakai kacamata tebal, penglihatannya yang pakai kacamata yang ukuran kacamatanya itu tinggi dokter. Ada nggak kemungkinan untuk bisa kena glaukoma? Ada beberapa penelitian yang menunjukkan memiliki menjadi kacamata tebal minus ya. Kacamata Itu yang minus yang tinggi. bisa berisiko munculnya glaukoma nanti kemudian hari. Tetapi ternyata ada juga penelitian yang mengatakan juga kacamata yang flux tebal itu sudut bola mata lebih sempit. Itu glaukoma juga. Jadi kalau Semua susah juga ya. maju salah, muter salah Itu juga. sebenarnya glaukoma. Iya, makanya. Nah, sebenarnya bukan kacamatanya yang menyebabkan glaukoma, tetapi jika ada perubahan dari struktur bola matanya yang menyebabkan alirannya terganggu. Taunya tidak bisa. Ya, jadi tidak berarti Anda berkacamata, oh nanti saya akan glaukoma, tidak seperti itu. Tapi jangan lupa, dengan bertambahnya usia, ada perubahan pada tubuh kita, termasuk di mata kita. Yang tadinya fungsinya 100%, lama-lama turun 80, 70, 60. Ada suatu saat di mana fungsinya tidak bagus dan ditambah dengan faktor risiko, di saat itu muncul penyakit. Jadi yang bisa kita kontrol kan semua faktor risiko. Kalau bukan nggak bisa kita kurangi kan? Iya. Iya. Berarti kalau misalnya begadang misalnya dokter, atau sering di depan laptop atau komputer, kan banyak orang bilang, oh saya sering di depan laptop, makanya kacamata saya tebal, saya sering begadang, itu bisa jadi pemicu nggak dokter bisa Untuk glaukoma? glaukoma, oke. Kalau untuk glaukoma tidak ada hubungan dengan Oh, itu, tidak. akan tetapi keluhannya bisa mirip ya. Oh. Jadi mata itu kan sama dengan tangan, sama dengan kaki, dia ada ototnya saat bekerja, dia butuh tenaga, kemudian ada faktor lelah. Sama dengan tangan, sama dengan kaki, kalau kita jalan kelamaan, kakinya kan pegel. Iya. Kalau pegel, diri pun nggak sanggup. Iya. Sama, kita lama di depan laptop, di depan HP, gadget ya, kemudian cahaya kurang, biasanya kan dipaksakan tuh, menyebabkan mata menjadi lelah. Kelelahan mata itu bisa menyebabkan keluhan sakit kepala, mual, muntah, jadi keluhannya kan Jadi akan mirip glaukoma. bisa. Tetapi apakah itu memang glaukoma? Tentu tidak. Berarti harus diperiksa kembali Harus lagi, diperiksa. dikasih kepada ahlinya berarti ya Diperiksa, dokter ya. benar. Berarti nggak boleh sendiri aja memutuskan Bapak Ibu, jadi harus tepatnya dikasih tahu ke dokter mata. Nah dokter, kalau seandainya ini kan orang Indonesia biasa familiar dengan pengobatan herbal gitu, Oh, dokter. iya. Misalnya kalau sakit glaukoma itu mempertahankan tekanan bola mata. Benar. Bisa nggak, dokter kalau dipertahankan sama obat-obatan herbal atau dengan minum apa atau dikasih apa ke mata, itu boleh nggak dokter? Ada nggak? Nah, ini juga sering ditanyakan ya. Iya sebenarnya. banyak. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa disembuhkan atau bisa dikontrol dengan obat herbal, jawabannya harus kita buktikan. Jadi kita tidak bisa bilang, kita tidak bisa bilang juga bahwa obat herbal tidak akan mungkin bisa. Yang salah adalah kita tidak buktikan, tetapi kita merasa yakin. Ini yang susah. Nggak ada data. Ya. gitu ya, dokter.
Sarannya sederhana, ibu-ibu, bapak boleh coba, misalnya ada obat-obatan tradisional, silakan, itu boleh dicoba. Tapi buktikan dengan tekanannya terkontrol. Yang salah adalah tidak kontrol lagi, cukup dengan hanya memakai obat yang belum bisa dibuktikan. Bahkan sedangkan obat yang sudah terbukti saja, itu seperti individual. Misalkan untuk ibu misalnya pakai obat tetes ini 2 kali sembuh. Untuk bapak belum tentu. Padahal obatnya sudah terbukti. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya bukan apakah ini obat tradisional, apakah obat modern, tetapi yang benar apapun obatnya, yang penting tekanan bola matanya terkontrol sehingga tekanan terkontrol itu menunjukkan kebutuhannya bisa dihindari. Cuma ini ada cumanya. Jadi obat-obat tradisional itu ada beberapa yang berisiko memang. Contoh apa ya? Air katarak misalnya yang dibikin rendaman daun-daunan yang ditempel ke mata. Kenapa? Karena jika tidak steril itu akan berisiko terhadap matanya. Jadi kadang-kadang ada yang berpikir, saya biasa pakai kok, nggak apa-apa dok. Benar, saat matanya tidak ada lecet, tidak ada sembuh, toh ada pun yang kotor pun masuk nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang mata dikucel, ada yang lecet, masuk kumannya dari cairan yang kita bikin, itu akan berakibat fatal. Jadi resikonya akan lebih tinggi. Nah, seperti itu. Berarti sebenarnya kita jadi ikut merembet ke hal yang lain. Berarti nggak boleh dong kayak ngasih air kataran. Itu sering sekali kalau saya di poli. Saya biasa matanya sakit atau matanya kabur dikasih kayak cairan daun sirih, itu boleh sebenarnya dokter? Resikonya, karena waktu membuatnya tidak steril. Saat mata tidak sehat, dia kasih cairan yang tidak steril, infeksinya berlaku. Itu sebenarnya. Pantesan ya ada banyak pasien yang ditemukan. Datang dengan keluhan. Tiba-tiba mata udah putih, nggak bisa ngeliat. Iya, nah itu dia. Itu tandanya sudah terjadi infeksinya. Tuh, hati-hati Bapak Ibu, jangan kasih obat-obatan sendiri-sendiri aja, harus ditanyakan dulu sama dokternya, harus ditanyakan dulu sama ahlinya, karena mungkin karena takarannya juga nggak sesuai juga ya dokter ya. Kalau obat-obat mata itu nggak ada guide-nya, nggak ada petunjuknya. Oh, iya benar. Biasanya kita beli obat ada petunjuknya ya. Kalau yang tradisional kadang tidak ada petunjuknya. Takar sendiri. Iya, itu pandai-pandai sendiri gitu ya dokter. Nah dokter, kalau untuk ini kan obat ke mata, kalau ada nggak dokter pantangan makan? Misal orang yang sudah dikasih tahu kena glaukoma, ada nggak pantangan apa sih yang nggak boleh dimakan gitu? Jadi glaukoma itu kita bagi dua. Ada yang sudut sempit, ada yang sudut terbuka. Nah itu tahunya diperiksa memang. Kita nggak bisa lihat ya langsung kalau tanpa diperiksa. Nah bedanya kalau sudut sempit itu orang-orang matanya cenderung akan menyempit, akan menyebabkan serangan akut kalau bola mata orang mata itu terbuka. Apa yang bisa menyebabkan orang mata kita terbuka? Jadi yang lingkaran di tengah itu terbuka. Biasanya terbuka saat kita minum kafein. Minum kopi. Okay. Jadi beberapa penderita glaukoma mungkin ada dari beberapa ibu yang kita larang minum kopi itu biasanya karena sudut bola matanya sempit. Tapi kalau yang sudut terbuka nggak masalah ya. Kemudian apalagi ruangan gelap. Nah, untuk mereka yang sudutnya sempit itu memang disarankan untuk di ruang tidur pun pakai lampu ya. Oh, nggak boleh mati. Nggak bisa. Nah, cuma masalahnya nonton bioskop ya. Gimana caranya? Mesti sewa satu bioskop hidupin lampu baru boleh ya. Nggak boleh ya. Ya karena memang ada kasusnya. Nah, kita berbagi. Memang pernah ada kasus habis nonton Piala Dunia. Habis nonton Piala Dunia, malam nonton TV, paginya serangan glaukoma akut. Terpaksa operasi itu. Ada sampai karena nggak turun dengan obat. Dan ini kesakitan hebat, muntah dan matanya langsung memang tidak lihat. Tapi alhamdulillah karena keputusan pasiennya cepat untuk mau ditindak, sudah sekarang bekerja lagi, jualan lagi. Berarti itu harus kalau terkena misalnya kita tahu kita sakit dengan glaukoma, berarti harus responnya itu harus cepat ya. Jangan ditunda-tunda Bapak Ibu, karena takut misalnya justru kalau makin ditunda takutnya akan lebih lagi ya dokter. Dan pengobatannya selamanya Pak? Kontrolnya selamanya. Jadi dokter iya Pak. Jadi kalau tidur pakai lampu bagusnya. Untuk sudut terbuka Pak. Untuk sudut tertutup Pak. Kalau orang sudut terbuka tidak perlu. Untuk tutup Iya. lampu. Bukan matanya Pak, tergantung matanya. Jadi glaukoma itu kita bagi dua. Ada yang sudutnya sempit, Ya. itu cenderung serangan akut. Ada yang sudutnya terbuka yang biasanya diam-diam. Karena kita cerita glaukoma ada dua. Ada yang diam-diam, ada yang mendadak. Yang sudutnya sempit sering mendadak. Itu yang tidak boleh dengan cahaya gelap. Tapi itu kecil sekali, cuma 10-20% dari penderita glaukoma. Saya sering, dia tidak lampu. Ini lampu susah tidur. Susah tidur ya. Untuk menjawab apakah aman untuk lampu tidak, kita mesti lihat apakah sudutnya terbuka atau tertutup. Kalau sudut terbuka itu aman, tidak ada masalah. Tapi kalau sudut tertutup,
sebaiknya jangan. Gitu. Berarti memang harus diperiksakan dulu. Harus diperiksa dulu, memastikan karena dia bicara resiko. terbuka atau Nah, tadi tanya tentang apakah harus berobat seumur hidup? Jawabannya sih tidak berobat seumur hidup, tapi kontrol seumur hidup. Di kontrol itu ditentukan apakah lanjut pakai obat atau bahkan operasi. Karena tindakannya kadang-kadang obat ada efek samping, kita sudah bicara dari obat ada efek samping, kemudian obat itu tidak mempan, kemudian belum lagi masalah keterjangkauan, artinya obat tersedia atau tidak ya. Kemudian sekarang alhamdulillah dengan adanya BPJS banyak pasien glaukoma yang terbantu. Kalau zaman dulu lebih sulit. Kenapa? Obat glaukoma itu satu botolnya ada yang hampir 500.000. Dulu waktu askes itu masih beli. Nah, kita punya pasien-pasien yang kadang-kadang disuruh kontrol untuk satu kali datang dia mengeluarkan 600.000 itu berat sekali. Dan itu menyebabkan pasien tidak patuh dengan obat. Jadi biasanya pasien-pasien yang sulit mendapatkan obat mungkin karena biaya, jarak, waktu, kemudian tidak mempan, efek samping, biasanya kita anjurkan untuk operasi. Di negara maju kita lakukan operasi lebih tampil sebagai pilihan utama, tapi kita tetap memilih obat-obatan dulu kalau masih bisa. Tapi jangan lupa bahwa apapun keputusannya operasi atau pakai obat itu memang harus diskusikan dengan keadaan dan tergantung dari bagaimana respon terhadap terapi yang diberikan. Berarti kembali lagi ke coba tergantung pasien juga. Tergantung pasien juga. juga. Nah, ini sebenarnya kita agak sedikit melenceng dokter tadi. Kan ini kita masuknya World Glaucoma Week ya, kan? Oh iya. Nah, benar. ini kan pekan glaukoma sedunia. Nah, biasanya kan kalau untuk hari-harian biasa kayak hari AIDS itu khusus 1 hari. Kenapa World Glaucoma tuh harus 1 minggu, dokter? Wah, Apa ada iya, benar. penyebabnya kenapa gitu, dokter? Benar. Ini agak melenceng, tapi hanya ingin tahu aja. Iya benar. Jadi kalau kita lihat kayak hari HIV, hari AIDS, ya, hari hipertensi, hari diabetes, hari orang tua, hari ibu, Iya. ya, hari bapak Hanya juga. hari gitu ya, hari. Ya, hari. Tetapi untuk glaukoma pakai week. Kenapa? Nah, ibaratnya kalau barale itu kan baliknya seminggu berarti luar biasa Oh, ya. iya, iya. Wah, jadi begitu besarnya risiko glaukoma. Dulu sebenarnya glaukoma itu diperingati. Jadi memperingatinya itu bukan sesuatu, tapi untuk mengingatkan kita bahwa ada risiko kebutaan, ada yang mengancam risiko kebutaan. Dulu 1 hari memang. Cuma kemudian ternyata tidak cukup 1 hari karena kasus glaukoma itu sekian lama, sekian juta. Sekarang aja diperkirakan dari WHO datanya hampir 80 juta penduduk dunia itu menderita glaukoma. Mayoritas tidak sadar bahwa glaukoma dan paling banyak itu berada di negara berkembang termasuk di Indonesia. Wah, Nah, di situ beratnya. Makanya dibutuhkan waktu seminggu untuk mengkampanyekan bahaya glaukoma ini. Jadi mungkin dari situ kita bisa lihat bahwa ternyata glaukoma ini memang berat. Berat itu dalam artian dia menyebabkan kebutaan. Jadi bahkan kalau saya pernah diskusi dengan bertanya pasien sendiri yang bercerita, daripada untuk Pak mati Islam boleh kayak gitu. Benar. Jadi kalau penyakit lahir mungkin bersifat fatal menyebabkan kematian, glaukoma ini tidak menyebabkan kematian, tapi mati secara sosial, mati secara kehidupan. Dia kehilangan kontak dengan dunia luar. Itu yang berbahaya. Dia tidak mandiri dan itu akan menjadi beban oleh keluarga. Itu yang menjadi masalah. Oleh karena itu memang glaukoma ini termasuk sesuatu yang ditakuti ya. Kalau untuk di ilmu matanya ini keadaan yang ditakuti. Tetapi dengan deteksi dini, dengan kontrol teratur, dengan bisa mengontrol tekanan dalam semua risikonya ya, termasuk tekanan bola mata, kita bisa cegah juga. Jadi walaupun mungkin tidak kembali 100%, tetapi dia bisa mandiri, masih tetap bisa bekerja, masih bisa beraktivitas, masih bisa mencari nafkah untuk keluarganya, masih bisa untuk kebutuhan sendiri minimal. Itu yang perlu untuk pasien-pasien glaukoma ini. Nah, berarti sebegitu pentingnya, sebegitu berbahayanya glaukoma ini sehingga banyak yang harus diwaspadai juga bagi Bapak Ibu misalnya yang ada tadi seperti yang dikasih tahu sama Dr. Romi bahwa segala sesuatu itu harus diperiksa secara dini. Kalau misalnya sudah merasakan gejala melihat lingkaran di lampu atau cahaya ya Bapak, sering sakit kepala, mual muntah, terus sakit kepalanya itu gimana? Di belakang mata atau gimana? Atau memang sakit kepalanya khas atau gimana? Kalau untuk glaukoma, sakit kepalanya hebat dan tidak jelas di mananya. Jadi ada yang mengatakan bahwa sakit di sekitar mata sehingga ke belakang. Tetapi sebenarnya sakit kepalanya bisa di mana saja dan tidak bisa ditunjuk. Kenapa? Karena saraf mata dan otak itu yang pendek. Beda dengan tubuh kita yang lain. Jadi Allah menciptakan seperti itu. Kalau misalnya jempol kita atau jari kita kejepit, itu saraf nyerinya dia akan diblok oleh tulang belakang sehingga nyeri juga berapa.
Tapi kalau untuk glaukoma, saraf mata itu langsung ke otak, ke batang otak. Jadi dia nggak pakai filter. Jadi nyerinya, jadi kalau kita lihat kenapa mata kalau misalnya masuk debu perihnya minta ampun, ya ada yang bulu mata aja perihnya minta ampun. Iya, karena memang Allah menciptakan Tuhan menciptakan seperti itu supaya mata itu bertahan. Jadi itu cara mata itu sensitif itu cara supaya mata bisa bertahan. Dan sayangnya dengan keluhan dengan adanya glaukoma tadi, keluhan seperti itu akan lebih cepat disadari oleh pasien. Dan itu pun masih ternyata 80% tidak sadar ya bahwa glaukoma. Nah, sebenarnya karena takut juga mungkin dokter. Karena ada beberapa pasien yang sudah takut bawa rumah sakit, takut ditemukan penyakit yang lain. Misalnya ya kan dokter, apalagi ada riwayat tensi tinggi atau sakit gula atau diabetes, itu betul-betul harus dikontrol ya dokter. Memang harus dijaga betul-betul. Dan bicara takut, sekarang semua pada takut rumah sakit karena COVID ya. Iya sih, sebenarnya kadang juga COVID juga mempengaruhi. Sebelum COVID pun pasien banyak yang takut. Terkait COVID ini ya, yang kita lihat pasien-pasien kontrol kita, jadi banyak kalau pasien yang sekarang belum kontrol ya, tidak kontrol, tidak datang kontrol karena kekhawatiran pertama khawatir datang berobat karena COVID, pembatasan PSBB dulu ya, lockdown ya, kita nggak bisa kemana-mana PPKM ya. Kemudian juga rumah sakit tutupnya, ada juga yang rumah sakit di daerah tutup ya, sehingga nggak bisa juga puskesmasnya tutup karena semua isolasi juga. Jadi begitu banyak sekarang kendala dengan adanya pandemi COVID ini. Tetapi jangan lupa pandemi COVID tidak menyebabkan kerusakan karena glaukoma juga ikut depending atau ikut istirahat, dia tetap berjalan. Jadi kebutaan karena glaukoma tidak nunggu COVID habis. Jadi dia tetap jalan, oleh karena itu tetap harus kontrol. Tentu dengan menggunakan protokol kesehatan ya. Dan untuk kepada SMK saya rasa cukup aman. Kenapa? Karena kita memisah ya, tidak ada yang untuk perawatan COVID di sini, jadi lumayan aman ya sebenarnya. Dan semua ada pemeriksaan, ya kita semua karyawan udah 3 kali vaksin. 3 kali vaksin. Saya khawatir juga. Oh enggak, kita ada vaksin. Okay. Dan satu lagi yang sering ditanyakan oleh pasien adalah apakah COVID ini bisa menemukan aktifnya glaukoma? Jawabannya tidak. Sejauh ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa penderita COVID menemukan tekanan glaukoma ini. Dan kemudian apakah vaksin? Nah ini juga sering ditanyakan. Apakah vaksin COVID yang diterima, ada beberapa vaksin yang tidak satu pun yang menunjukkan kenaikan tekanan bola mata. Jadi seolah aman gitu ya. Vaksin tidak mempengaruhi glaukomanya, glaukoma sendiri tidak diperberat oleh COVID. Cuma ada lagi. Penderita COVID sering mendapatkan obat-obat steroid. Nah, obat steroid tadi kita sebut bahwa bisa menyebabkan tekanan yang mata tinggi. Jadi ada beberapa pasien COVID yang mendapatkan obat yang lama, terutama long term COVID itu yang pakai obat rutin, itu kadang-kadang tekanan bola matanya naik, tapi karena pakai obat, begitu obatnya berhenti, dia nggak sembuh, dia tekanannya akan stabil lagi. Jadi sangat penting kontrol. Jadi kalau misalnya ada bapak ibu penderita glaukoma kemudian pernah menderita COVID juga, terus dapat obat, kontrol tekanannya, pastikan bahwa aman. Ya karena ada efek dari obat yang mengandung steroid, itu sering sekali kita, karena steroid itu dikenal sebagai obat dewa ya, obat segala penyakit ya. Nah, karena kadang serangan COVID kan memang kita antara hidup mati juga ya. Jadi untuk kasus-kasus berat itu akan digunakan obat-obat yang segala macam nanti efek samping belakangan. Yang penting sehat, selamat dulu. Nah, itu ada beberapa kasus yang melakukan seperti itu, tapi bukan terkait COVID-nya atau tidak terkait dengan vaksin, tapi karena obat yang digunakan mengandung steroid. Begitu obatnya dikurangi, diturunkan, ya mana lagi? Berarti ada faktor lain yang memicu gitu ya. Jadi kalau demikian berarti obat glaukomanya tetap pakai, jangan diberhentikan. Nggak ada alasan untuk berhenti ya dokter. Iya. Kontrolnya harus teratur. Berkesinambungan. Nggak bisa dibilang selamanya, nanti gimana selamanya kan. Nah, mungkin kalau untuk kita sebelum lagi dokter mungkin ada yang bertanya dulu Bapak Ibu terkait dengan kita buka untuk 2 penanya ya dokter ya. Sore dokter, saya penderita glaukoma. Saya mau tanya dengan dokter supaya tekanan bola mata kita bisa stabil. Sebaiknya kita makannya bagaimana gitu loh, makanannya sayurnya, apanya ada yang boleh dimakan. Oh boleh langsung aja. Ya, Terima kasih. Iya Bu. Penderita glaukoma apakah ada diet atau makanan yang harus dimakan atau dihindarkan?
kalau yang harus dimakan semua makanan yang bergizi. Kenapa? Semua makanan yang bergizi yang kayak protein, kayak vitamin itu penting untuk pertahanan sarafnya. Jikalau tekanan bola matanya tinggi nanti, maka nutrisi yang cukup itu sangat berguna untuk sebagai benteng. Jadi harus cukup. Nah, kemudian adakah makanan yang harus dihindari? Itu sangat tergantung dari keadaan glaukomanya tadi. Kalau glaukomanya sudah sempit seperti tadi, kafein ya mungkin tidak boleh ya. Tapi kalau misalnya sudah terbuka, tidak berpengaruh, ya, tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau bisa dihindari, dikurangi. Kemudian juga soal apakah ada makanan-makanan tertentu yang bisa menyebabkan tekanan bola mata tinggi? Ada beberapa obat justru yang bisa menyebabkan tekanan bola mata tinggi. Itu perlu dikontrol dengan dokter yang meresepkannya. Dan kalau misalnya, dan jangan lupa, glaukoma itu sifatnya individual ya. Artinya gini, untuk Rani misalnya tekanan bola matanya 20 aman, tetapi untuk ibu mungkin tekanan 20 bisa menyebabkan glaukoma. Jadi dia sifatnya individual. Makanya setiap hari selalu diukur. Beda tiap kontrol kita ukur. Dan biasanya dokter akan lihat riwayatnya, lihat perjalanannya. Kalau tekanannya aman sekian, tiba-tiba ada perburukan, biasanya dokter akan nanya, ngapain aja? Karena yang bisa menjawab apa yang mempengaruhi biasanya pasien sendiri. Karena sifatnya berbeda. Jadi ada pasien A dengan kebiasaan seperti ini, makanan seperti ini aman. Tetapi ada pasien B dengan hal yang sama mungkin akan menyebabkan tekanan bola matanya tinggi. Jadi solusi terbaik sebenarnya makanan yang bergizi itu perlu untuk pertahanan. Jadi kita bantu sarafnya bertahan dari serangan tekanan yang tinggi. Mungkin itu. Katanya tadi kalau glaukoma itu kalau ada biasanya kayak pelangi. Apakah glaukoma ini berkaitan dengan sakit kepala apa enggak? Iya. Jadi boleh langsung aja. jadi benar pada saat tekanannya tinggi biasanya bagian kornea mata yang bening ini berubah jadi agak buram. Itu menyebabkan kita melihat kayak ada embun, kayak ada halo. Iya. Iya. Kemudian Tapi kepala nggak sakit gimana? iya, dan kemudian tekanan tinggi itu juga menyebabkan sakit kepala. Nah, salah satu gejala glaukoma itu sakit kepala hebat. Tapi kalau nggak sakit kepala nggak. Kita harus bisa dulu, ingat tadi glaukoma itu silent, dia diam-diam. Ada kadang, karena ambang nyeri kita beda-beda ya. Ada orang yang nyeri tekanannya 25, dia nggak nyeri. Ada orang tekanan 22, udah berasa pegal. Itu sangat individual. Jadi kita harus lihat. Jadi untuk glaukoma selain tekanan bola mata, kita harus lihat juga saraf dan lapangan pandang. Kalau sarafnya bagus, tekanannya tinggi, itu namanya hipertensi okuler. Jadi tekanan bola mata tinggi, tapi belum glaukoma. Cuma berisiko glaukoma di kemudian hari. Jadi kalau ibu nanya, tekan bagaimana mas? Saya melihat halo tapi tidak melihat tapi tidak ada sakit kepala. Atau sebaliknya, saya tidak ada sakit kepala. Kita harus periksa dulu. Dan kombinasi itu kemungkinan besarnya karena glaukoma. Jadi sakit kepala iya, halonya juga atau melihat benda cahaya itu juga. Nah itu risiko. Berarti kemungkinan besarnya lebih. Tapi kita harus lihat dulu ya. Berarti kan glaukoma itu tidak sakit kepala. Kalau nggak sakit kepala bisa juga. Bisa sekali. Yang paling banyak justru yang tidak banyak keluhan. Iya. Cuma melihatnya kayak bola. Bisa. Kayak melihat. Ada pelangi. Kayak pelangi ya. Halo itu lingkaran. Tadi kan tanya tentang tadi penggunaan obat-obat herbal yang kayak siri apa ya? Ya kalau yang diminum itu gimana ya dokter? Iya. Kalau obat herbal itu ada Bepom yang. Iya. Kalau obat herbal sebenarnya dengan kandungannya ya, karena kita harus lihat dulu spesifik kandungan apa yang ada obat itu. Kadang-kadang obat herbal ada kan obat jamu-jamu atau herbal yang mencampur antara obat steroid, paracetamol di dalamnya. Nah itu ada. Dulu ada kasus obat jamu-jamu yang pakai steroid gitu ya. Dan kita tahu steroid menyebabkan tekanan bola mata tinggi. Jadi bukan obat herbalnya sih sebenarnya yang beresiko, tapi campurannya yang dibikin. Ya karena ada yang nakal bikin cepat sembuh, dibikin dicampurkan itu diam-diam ya, akhirnya dicampur oleh Bepom kan ada. Jadi kita harus lihat dulu apa isinya. Tentu kita pelajari dulu apa isinya dan tidak semua ya sebenarnya bisa menyebabkan tinggi tekanan bola mata atau glaukoma. Jadi tapi kita harus lihat satu-satu obat apa yang dikonsumsi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Terima kasih dokter untuk pertanyaannya. Mungkin Iya. ada lagi yang mau bertanya Pak? Kalau tensi mata itu dia bawah 20, apakah ada resiko kebutaan atau enggak? Mana yang Ya, tadi kita bicara glaukoma soal tekanan bola mata tinggi ya Pak ya? Tinggi. Nah, cuma tadi sudah sampaikan juga bahwa ada tingkat
tinggi itu bersifat individual. Jadi ada yang istilah, kalau dulu orang nggak tahu ya, semua orang bilang kalau glaukoma itu tekanannya tinggi. Tapi sebenarnya 10 tahun belakangan orang sudah tahu bahwa bahkan di saat tekanan bola mata tidak lebih dari 21 pun bisa jadi glaukoma. Itu disebut dengan low tension glaucoma atau glaukoma tekanannya rendah. Nah, ada. Jadi kita harus periksa lagi. Jadi sifatnya individu. Jadi ada orang yang istilahnya tadi hipertensi okuler ya, tekanan bola matanya tinggi bisa sampai 30, sampai 25. Tetapi sarafnya aman-aman aja. Mungkin karena faktor nutrisi, mungkin karena sarafnya sangat tebal, bagus ya, gizi bagus, tidak ada penyakit-penyakit lain. Nah, mungkin dia bisa bertahan, musuh muda misalnya. Tetapi dengan bertambahnya usia, daya tahan berkurang, tekanan itu bisa menyebabkan bertahan. Nah, bagaimana dengan orang yang tekanannya berada di bawah 20 misalnya? Ada orang dengan low tension glaucoma, tetap ada. Nah, untuk itu biasanya dokter akan menurunkan lebih rendah lagi. Biasanya dokternya akan bilang bahwa target kita misalnya di 18 atau 12, ada bahkan yang target pasien itu di 10. Kita turunkan segitu karena saking dengan tekanan 18 saja, lapang panahnya mengecil, matanya makin berkurang untuk visusnya. Jadi oleh karena itu kita turunkan lagi targetnya. Tapi itu sifatnya individual. Jadi memang glaukoma ini tidak bisa digeneralisir, tidak sama semua orang. Untuk itu kita perlu periksa. Tapi kita mesti, yang pertama itu mesti kalau ragu atau curiga ada faktor resiko, datanglah ke dokter, kontrol dulu. Yang pertama, kemudian jangan lupa untuk menilai seorang glaukoma apa tidak, ini progresif, jadi berlanjutnya itu juga. Jadi kadang-kadang untuk mendiagnosa itu dokter butuh beberapa kali datang. Dia akan suruh, biasanya dokternya akan suruh datang sekarang, dia curiga ini tekanannya tinggi, tapi kok kayaknya bagus saja sarafnya. Biasanya dokternya sudah datang lagi tuh. Nanti begitu dia lihat, loh ini makin mundur, nah berarti mulai glaukoma. Biasanya seperti itu. Jadi ada beberapa kasus yang bahkan pasiennya disuruh datang 3-4 kali, kemudian baru diagnosa sebagai risiko glaukoma. Cukup Pak, semuanya. Yang lagi? Nah itu ada lagi. Penyakit retina itu apa maksudnya? Iya. Jadi kalau untuk retina, jadi bagian dari mata salah satunya tadi kita bicara saraf. Saraf itu maksudnya adalah saraf yang menghubungkan antara bola mata dengan perpakitan. Nah kalau retina itu adalah saraf yang fungsinya sebagai sensor untuk melihat. Jadi persis kayak kamera, dia filmnya. Nah itu fungsi retina. Nah penyakit retina berarti filmnya rusak kalau di kamera. Jadi sensornya rusak, gambarnya nggak ada atau gambar terpotong. Jadi gejalanya persis banget, retina itu sama dengan kayak kamera yang rusak sensornya. Kadang-kadang gambarnya ada bintik-bintik, kadang-kadang gambarnya cuma separuh, kadang-kadang gambarnya kecil, ya kadang-kadang seperti itu. Tapi memang harus diperiksa dulu. Ya, sering dok. Yang kadang melihat kayak ada gambar-gambar. Oh, ya. Kalau untuk itu banyak faktor. Salah satunya faktor usia juga bisa, faktor jadi ingat di dalam bola mata itu ada gel. Ya, yang membentuk bola mata kita bulat itu, kenapa ada bulat itu ada cairan. Ada jelly, terus ada cairan. Sebetulnya jelly. Karena bentuknya saya melihat kayak jelly banget ya. Memang kayak gel bening ya, kayak apa ya, kayak kalau kita makan, iya kalau kuning gitu ya, tapi warnanya bening. Dan dengan bertambahnya usia, dia jadi keruh. Kekeruhan itu akan kelihatan seperti melayang-layang. Yang hitam. Dan apa yang mempercepatnya? Contoh diabetes, kolesterol, roma, itu cepat sekali keruhnya. Faktor usia juga. Jadi ada pertanyaan dari. Terima kasih dokter. Iya. Ini saya sekedar nanya. Tadi ada informasi ibu di belakang habis operasi. Katanya goyang pandangannya setelah operasi. Nah kira-kira apa penyebabnya itu Pak Dokter menurut pandangan? Menurut Bapak? Iya. Pandangan Pak Dokter itu. Tapi kita mesti lihat dulu operasi apa dulu ini Pak ya. Glaucoma katanya. Oh, glaucoma. Iya. Ada ibu tadi yang informasi. Jadi kalau untuk glaukoma operasinya kan membuat saluran, operasi sederhana, sebenarnya tidak kemarin kelihatan, tidak ada goyang dengan itu. Cuma biasanya kadang-kala kita mengkombinasikan operasinya dengan operasi katarak. Kenapa kita kombinasi? Karena salah satu penyebab risiko glaukoma itu kan ada katarak juga. Kemudian kadang-kadang kita kasih dengan pasien, kalau kita operasi glaukoma sekarang, terus setelah itu kataraknya dioperasi lagi, itu kan 2 kali. Seringkali kalau pasiennya sudah kita operasi glaukoma, terus kita operasi katarak, salurannya tersumbat. Sebaliknya kita operasi katarak dulu, terus baru operasi glaukoma, lensa yang kita pasang goyang. Jadi kadang-kala dikerjakan bersamaan. Nah, cuma memang sangat tergantung dari keadaan. Selama tekanannya bisa terkontrol bisa. Nah, bagaimana dengan setelah operasi pandangan goyang?
beberapa penyebabnya. Pertama, mungkin memang pasiennya sudah pasang operasi katarak, jadi pasang lensa di dalam. Kalau dia baru biasanya masih goyang, karena dia makanya pasca operasi katarak pasti dilarang untuk sujud dulu atau terbentur dulu ya. Kenapa? Karena lensanya belum fix, dia sedikit goyang. Tapi itu nggak lama, biasanya 3-5 hari seminggu paling lama itu udah oke, udah kembali di posisinya. Ya. Kemudian yang kedua tentang kualitas, Pak. Goyang itu sebenarnya rasa dari mata kita yang merasa kualitas penglihatannya belum stabil. Jadi kadang-kadang cahaya yang diterima itu tidak sesuai diterima oleh otak. Jadi kadang-kadang merasa goyang karena mata kita kan dua. Jadi kadang-kadang kita merasa goyang itu karena perbedaan kiri kanan. Nah, sering juga pastinya merasa goyang kiri kanan karena berbeda kiri kanan. Jadi otak kita sebenarnya melihat mata kiri dan kanan itu bisa bergantian. Cuma kadang suatu saat mata kiri, mata sebelah matanya kurang pas, itu sering ada keraguan dari otak yang mana yang tidak. Itu makanya kadang-kadang pasien-pasien dengan pasca operasi sering ngeluh agak goyang, ya, agak nggak stabil ya. Tapi itu sementara otaknya. Biasanya insya sebentar itu udah sesuai, udah nyaman, otaknya udah bisa menyesuaikan lagi, oke kok. Terima kasih dokter. Baik, dokter, ini mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu yang berada langsung di sini. Kebetulan kita ada live Instagram. Oh iya. Jadi ada pertanyaan yang menanyakan itu contoh atau jenis-jenis obat steroid itu seperti apa, dokter? Atau dokter obat yang tidak mengandung steroid itu seperti apa? Oke, iya. Ini obat merek ya. Yang kasih sok. Oke, ini aja. Gampang. Biasakan kita di Indonesia punya kelemahan sedikit, yaitu tidak peduli dengan obat yang kita makan. Benar. Saya mengalami sendiri. Ya, saya beli obat di apotek. Saya ambil obatnya, kemasannya saya lempar langsung. Itu salah. Yang benar, Anda sama kayak kita beli sesuatu itu kan kita baca dulu petunjuk di dalam. Di dalam obat itu sebenarnya sudah ada warningnya. Jadi obat-obat yang mengandung steroid ciri khasnya adalah di dalam labelnya akan tertulis penggunaan jangka lama bisa menyebabkan kebutaan karena glaukoma. Dia tulis kok di situ. Oh, ada. Ada. Nah, ada. Dan obat steroid itu maksudnya kayak apa ya, methylprednisolone ya, obat-obat yang mengandung seperti itu. Sedianya banyak banget ya, ada dexamethasone ya, banyak banget sebenarnya. Jadi obat-obat yang seperti itu iya muncul dengan berbagai macam merek dagang. Kadang-kadang dia semua sebagai campuran dari obat. Bisa obat yang bersifat oles, kulit sering pakai obat oles yang mengandung steroid. Kemudian obat tetes, dokter mata sering pakai obat yang mengandung steroid. Ya, cuma kita tetap bahwa dia tidak boleh dipakai lama. Kemudian kita lihat dulu indikasi dan resiko, dan kemudian sekian lama kami suruh stop gitu. Kadang-kadang pasien kan keenakan ya. Jadi begitu ditetes, wah langsung putih, langsung sehat. Wah ini bagus banget obatnya, pakai terus. Besok semuanya dipakai itu. Dan tapi nggak kontrol. Setelah itu pakai sendiri. Ya, jadi kalau ditanya obat apa yang mengandung kortikosteroid, obat yang di labelnya tertulis mengandung steroid, sebenarnya di labelnya ada. Jadi banyak banget sebenarnya informasi yang bisa kita dapatkan. Jadi di label obat itu wajib dicantumkan adalah jika keracunan apa harus penangkalnya itu ditulis. Jadi kalau kita lihat kayak ibu beli racun obat nyamuk gitu, obat semprot misalnya, pernah baca nggak ada kemasan di bawahnya ada tulisan kalau keracunan harus pakai apa? Ya. Baca di bawahnya ada apa gejala keracunan. Kalau keracunan kalau tertelan atau terminum apa yang dilakukan, sebenarnya ada petunjuknya. Jangan panik juga. Tapi kita kan sering nggak baca ya. Nah, nggak baca. Di dalam kemasan itu wajib dicantumkan. Rokok aja sekarang wajib nyatakan bahwa bisa menyebabkan kanker kan? Tapi nggak peduli tuh. Jadi gitu. Memang kelemahan kita di Indonesia adalah kita tidak baca label obat. Kita tidak baca warningnya. Seperti kadang-kadang kita lupa bahwa kita ada penyakit. Karena dokter manusia juga ya. Ada obat-obat yang contoh sederhana, obatnya tidak boleh hipertensi misalnya. Dokternya mungkin lupa atau tidak mungkin pasien tidak menyebutkan bahwa ada hipertensi. Dokternya juga karena lihat pasiennya sehat banget, dia nggak mungkin hipertensi. Jadi dia lupa juga nanya. Ternyata obatnya yang diberikan berisiko untuk tidak boleh hipertensi. Nah, harusnya si pasien baca, wah saya kan hipertensi ini, boleh komplain ke dokternya, boleh komplain ke rumah sakit. Kadang-kadang kita juga manusia ya, tetap ada kemungkinan lupanya ya. Nah sama-sama kita jaga, jangan terlalu percaya juga. Apalagi kalau obat yang dibeli sendiri, sudah beli sendiri, kemudian nggak baca aturan pakainya. Jadi pertanyaan obat apa yang mengandung steroid itu sebenarnya ada di labelnya.
semuanya ada. Ya. Berarti tinggal dibaca aja lagi ada instruksinya. Kalau obat steroid itu ada nanti untuk warningnya juga ada. Dan untuk di mata ada kode warna sebenarnya. Oh, ada. Ada. Obat-obat steroid itu kodenya warna kuning ya. Jadi kalau Anda mendapatkan atau Bapak Ibu mendapat obat warna kuning, nanti di mata coba baca etiketnya. Ada mengandung kortikosteroid ya biasanya ada. Ya, itu memudahkan. Kalau kita di mata memudahkan. Kayak antibiotik biasanya kita labelnya merah. Jadi obat yang warnanya merah itu pink ya, ungu. Merah ya. Cuma kalau merah yang lain, beda lagi. Jadi ada kode warna. Nah, obat glaukoma apa warnanya? Siapa yang tahu? Hijau, benar. Obat glaukoma itu hijau warnanya. Benar, hijau. Cuma sekarang dengan beberapa merek dia tidak perlu warna lagi. Ada yang perlu tulis. Nah, oleh karena itu kadang-kadang warna tidak jadi patokan juga. Walaupun sebenarnya kita bisa lihat dari sana, tetapi jangan lupa biasakan baca etiketnya. Baca dulu. Budayakan baca lagi setiap yang dibeli, setiap yang walaupun didapatkan dari apotek di sini. Karena bagaimanapun, walaupun dari apotek bisa jadi salah. Mungkin karena tulisan dokternya jelek, ya. Atau mungkin karena sakit yang pasien tertukar, ya. Jadi biasakan lihat lagi, ya. Benar nggak obat yang kita dapatkan sama? Ya. Bagaimana cara amannya? Tanya dokternya juga. Jadi sebelum begitu selesai pengobatan, tanya dokternya, dok, jadi saya obatnya apa? Biasanya dokter itu bilang, obatnya seperti biasa, obat 2 macam misalnya. Nanti dia cek lagi, benar nggak yang biasa 2 macam? Kalau nggak tanya, ya. Karena memang ada kejadian seperti itu. Dia udah pulang terus tiba-tiba banyak keluhan. Begitu kontrol balik, ternyata dia salah ambil obat. Salah ambil obat, karena yang ambil anaknya. Dan itu main ambil aja. Nah yang rugi bukan satu. Kalau dia salah ambil obat, maka pasien yang tadi yang sebenarnya pun salah ambil obat kan? Dua yang jadi masalah. Terpaksa kita telepon lagi tuh pasiennya, suruh segera ya. Karena padahal sudah ditanya ya nama. Benar kan waktu ngambil obat kan pakai nomor ya. Dan ditanya nama ya. Cuma mungkin karena buru-buru malam iya aja. Iya pokoknya udah dapat obat. Dan masalahnya pasien sendiri juga tidak tahu juga, sebenarnya tidak aware juga bahwa obatnya beda. Tapi untung cepat ya, nggak lama langsung kita hubungi lagi. Berarti nggak sampai. Hati-hati aja pokoknya. Jadi harus perhatikan Bapak Ibu, walaupun nanti dari kasih sama dokternya, nanti double check lagi obatnya biasa yang pakai yang mana. Ya. Nah dokter, mungkin untuk talk show kita pada hari ini sedikit sebelum penutupan kita dokter, sedikit closing statement terkait glaukoma. Jadi Bapak Ibu terkait dengan World Glaucoma Week ini, jadi pekan glaukoma dunia ini itu menunjukkan bahwa segitu besarnya potensi bahaya yang diakibatkan oleh penyakit yang disebut glaukoma ini. Dan oleh karena itu, meskipun pasien penyakitnya bersifat tidak bisa disembuhkan, misalnya permanen, tetapi dia bisa dikontrol. Bagaimana cara mengontrolnya? Yaitu kita bisa cegah kebesaran dengan cara kontrol teratur. Cara kontrolnya datang untuk coba periksa tekanan bola mata, kita periksa semua kemungkinan resikonya, kita nilai bagaimana perkembangan penelihatannya, dan kemudian sebenarnya bapak-bapak dan ibu punya kalau sudah sering berobat biasanya punya catatan sendiri harusnya berapa tekanannya, sehingga bisa meramalkan sendiri. Jadi misalnya kadang-kadang dok ini biasanya gitu. Jadi kalau pasien lama biasanya tahu, dok ini 2 bulan ini kok makin tinggi ya. Apa yang salah? Bisa kadang-kadang kita ganti obat. Kadang-kadang belum tentu obatnya salah. Kadang-kadang kita sering lupa, sering apa, ya sering tidak teratur. Nah, pokoknya begitu kita berbicara soal glaukoma itu adalah suatu keadaan yang bersifat bisa menyebabkan kebutaan, tetapi jangan lupa dengan kontrol teratur sebenarnya kita bisa cegah kebutaan karena glaukoma. Mungkin itu yang kita lakukan. Terima kasih banyak ya Pak atas penjelasannya terkait dengan glaukoma. Sedikit informasi dari kami dari rumah sakit bahwa pendaftaran hari Rabu dapat melalui nomor WhatsApp di 0811 66 melalui nomor WhatsApp di 0811 66 19987 dan pada hari H-1 kunjungan melalui booking antrian di website kami yaitu ketik antrian.padangeyecenter.com dan nomor layanan PIC rumah sakit yang seperti dijelaskan Kak Sylvia sebelumnya Bapak Ibu di nomor 0811 66 81200. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rumah Sakit Pusmata Padang Center, kepada Dr. Romi sebagai pemateri dan juga Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara World Glaucoma Week 2022 dan juga kepada followers serta masyarakat Kota Padang yang senantiasa mengikuti pembahasan
melalui live Instagram dan juga talk show secara langsung ini. Salam mata sehat. Saya mohon maaf apabila selama menjadi moderator terdapat kekurangan. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.